Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya sebagai pemateri. Saya sini mau bahas konsep namanya cinta dalam Islam. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai cinta bukan cinta segitiga ya, segitiga cinta. Dimana kalau segitiga cinta itu konsep barat, ada namanya intimacy, kemudian ada namanya passion atau gairah, atau kemudian dan namanya komitmen. Nah, mungkin ada perbedaan dengan Islam sendiri. Kalau barat hanya hablum minanas saja, tapi kalau dalam Islam ada namanya konsep hablum minallah, hubungan kita dengan Allah itu sendiri. Nah, dalam konsep dalam cinta itu Islam itu kayak gimana sih? Konsep dalam cinta dalam Islam itu kayak gimana? Nah, ini cinta yang timbul dalam rangka untuk karena Allah, karena mengharap ridhonya, dan karena ingin menjadikannya sebagai jalan ibadah. Nah, ini ya kadang sekarang namanya konsep rumah tangga kadang suka menghilangkan gitu ya konsep kepada Allah, cinta kepada Allah ya. Seakan-akan cinta tuh ya cuman dua orang aja, cewek cowok, gak menghadirkan Allah itu sendiri. Nah, padahal yang sang pemilik cinta itu ya itu Allah gitu. Jangan sampai melupakan siapa pemilik cinta itu, yaitu Allah. Hadirkan cinta itu dalam rumah tangga, misalnya khususnya dalam keluarga, sambung dengan Allah. Bukan hanya rumah tangga saja. Anda misalnya dengan sahabat saling mencintai, cintanya karena Allah, karena mengharap ridhanya Allah. Cinta pada orang tua yang mengharapnya pada Allah, sambung dengan Allah. Apa-apa Allah, kalau cinta apapun sama Allah. Insya Allah kalau misalnya kita selalu sambung cintanya kepada Allah, ya barokah hidup. Insya Allah ada keberkahan. Kemudian di sini juga ada antara cinta, akal, dan nafsu. Namanya cinta ya merupakan perasaan kasih sayang terhadap suatu orang lain, suatu kesukaan. Ada sukanya misalnya suatu barang, berlian atau apa, itu kecintaan gitu, kesenangan gitu. Yang namanya cinta ya itu fitrah, semua orang pasti memilikinya gitu. Ya dorongan cinta itu ya sesuatu hal yang positif. Kalau misalnya cinta terhadap sesuatu hal yang menjadi berubah jadi negatif, itu namanya cinta dicampur dengan nafsu. Kemudian akal itu ya merupakan alat untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Cinta tanpa akal ya jadi cinta buta deh. Kalau misalnya namanya pengen menyukai seorang, dahulukan akal, menilai dari sisi dia itu baik benarnya. Jangan sampai cinta dulu baru akal, takutnya menjadi penyesalan. Kadang ya penyesalan jadi datang belakangan gitu. Jangan sampai menyesal seperti itu. Hadirkan dulu akal, menilai dia orangnya seperti apa, ibadahnya seperti apa, ya sholatnya kayak gimana, ya, pokoknya dinilai secara akal, secara syariat gitu. Cinta yang bertolak belakang syariat ya itu menjadi suatu hal yang kehancuran bagi Anda. Kemudian nafsu itu hasrat atau dorongan atau keinginan terhadap sesuatu gitu. Ibaratnya kalau misalnya cinta itu mesin, akal itu sebagai setirnya, nafsu itu ya sebagai bensinnya, sebagai pendorong. Yang mesin gak pakai bensin ya gak bakal jalan. Kemudian nafsu kayak seperti nafsu itu ada namanya nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, ada nafsu amarah. Nah, nafsu lawamah itu ya nafsu lahiriah, nafsu apa ya, bawaan manusia emang tengah-tengah gitu. Misalnya
Kayak misalnya Anda nafsu seperti makan, minum, tidur, itu namanya nafsu. Tapi nafsu yang sifatnya kebutuhan secara biologis itu. Kemudian ada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu ya nafsu yang positif. Nafsu yang positif ya seperti Anda bisa kenapa jadi rajin ibadah, rajin sholat, senang terhadap ibadah. Nah, itu merupakan nafsu mutmainnah, di mana dorongan untuk melakukan suatu hal kebaikan gitu. Tanpa nafsu itu sendiri ya Anda malas melakukannya. Kalau misalnya malas berarti condongnya hal nafsu negatif. Kalau misalnya semangat hamidah berarti yang positif itu nafsunya. Jadi nafsu itu tergantung Anda mengendalikannya. Kemudian ada nafsu amarah. Nafsu amarah itu merupakan nafsu yang condong negatif gitu. Kemaksiatan, perzinahan, mabuk, ya pokoknya segala maksiat seperti itu gitu. Nah, ini nafsu itu ya juga ibarat seperti kuda. Anda kalau seperti kuda ya, kalau misalnya Anda punya kuda, ya gak bisa ngendaliinnya, kudanya ngabret gitu, atau misalnya aja apa ya, pokoknya mah susah dikendaliinnya gitu. Susah dikendali, jalan lari ke sana ke sini, gak tahu arah kemananya. Nafsu juga seperti itu. Ketika Anda tidak bisa mengendalikannya, dia membawa Anda terserah dianya gitu. Bahkan mungkin dibawa ke jurang sekalipun gitu. Kemudian juga ada namanya, ya kalau misalnya Anda bisa mengendalikan kuda itu, misalnya nafsu itu sendiri seperti kuda, misalnya bisa mengendalikan, ya Anda enak gitu. Terserah Anda mengendalikannya kemana gitu. Mau belok kiri, belok kanan, lurus gitu. Kalau misalnya bisa mengendalikan si kuda atau misalnya nafsu itu, ibarat seperti kuda, ya Anda bisa menjadi suatu hal yang manfaat, bisa membawa kemana atau misalnya membawa barang apapun gitu. Itu seperti namanya yang nafsu itu ya seperti itu. Gimana tergantung Anda mengendalikannya. Bisa positif, bisa negatif. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Tuh, maksudnya ibarat maksudnya cinta, akal, nafsu itu ya seperti, ya itu kayak cinta itu ya mesin, akal itu ya setirnya supaya mengendali gitu. Kalau misalnya mobil gak ada kendalinya, kemudiannya ya bablas kemana, bisa sampai ke jurang gitu. Kalau misalnya nafsu ya seperti dorongan, kalau misalnya bensinnya gitu. Cinta itu seperti mesinnya, motornya. Kalau misalnya ada mesinnya bagus apapun ya, kalau misalnya gak ada bensinnya ya gak bakal jalan. Jadi 3 unsur ini antara cinta, akal, nafsu itu harus ada dalam diri. Tergantung ya bagaimana Anda mengendalikannya. Jangan menyalahkan nafsu saja, jangan menyalahkan nafsu. Nafsu semua manusia pasti ada gitu. Tergantung bisa gimana Anda mengendalikan. Itu mungkin sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf agak terbata-bata pembahasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.